Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah pelajaran tema 6 ya. Ini saya ambilkan dari buku yang tahun kemarin atau tahun lalu. Ini materinya yaitu suhu dan kalor. Jadi dengan suhu dan kalor. Energi panas merupakan sebuah energi yang sangat penting bagi manusia. Berbagai sumber energi panas membuat kegiatan manusia semakin mudah. Adapun energi panas adalah, kalau ada pertanyaan, energi panas adalah sebuah energi yang menghasilkan panas. Jika energi panas diberikan pada sebuah benda, maka akan membuat perubahan suhu pada benda tersebut. Pernahkah kamu memanaskan air di atas tungku kayu? Tungku ki maksudnya luweng. Pawon kene apa jenenge lek gak ngerti luweng ya apa lek ngarani? Dingkel. Api menjadi bentuk sumber energi panas untuk memasak. Jadi sumber energi panas dalam memasak itu yaitu api. Kalau di tungku atau yang dingkel, di sekitar perapian terdapat energi panas. Jika kita mendekat, tubuh akan terasa hangat. Panas disebut juga dengan kalor. Jadi panas disebut juga dengan kalor. Bagaimanakah kalor pada perapian dapat berpindah? Apa sajakah cara yang dapat menyebabkan kalor berpindah? Nah, akan kita pelajari uraiannya di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah gambar. Sumber energi panas yaitu api yang berasal dari kayu-kayu yang dibakar. Nah, ini adalah dimanfaatkan sumber energi panas untuk memasak. Ini contoh kalau kita pergi ke hutan, cara memasaknya itu seperti ini. Memanfaatkan energi panas yang berasal dari api. Sumber energi panas. Energi panas merupakan salah satu energi di sekitar kita. Energi panas tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Jadi panas tidak kena didelok, tapi bisa dirasakan. Energi panas berasal dari sumber energi panas. Beberapa sumber energi panas antara lain matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Ini yang pertama matahari. Baca ini ya. Baca nanti kalau belum selesai ya di pause dulu. Terus yang nomor 2 api. Tadi kita bahas untuk memasak. Yang ketiga listrik. Listrik ini juga termasuk energi panas. Contohnya saja di dapur itu ada rice cooker atau penanak nasi itu. Yang keempat ini gesekan. Gesekan dua benda itu bisa menimbulkan panas atau api. Teman-teman kalau pernah melihat film yang orang di hutan membuat api itu kan, ada dua batu dipegang, terus batunya dipukul-pukulkan antara dua batu itu akan menimbulkan percikan api. Nah, itu disebut gesekan. Nah, yang nomor 5 panas bumi.
Panas bumi ini bisa berasal dari gunung berapi ataupun dari sinar matahari. Dibaca ini ya. Kalau tadi tentang IPA, sekarang bahasa Indonesia, tapi masih berhubungan dengan panas dan kalor. Nah, di sini materinya yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Jadi, intinya teks eksplanasi itu menceritakan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks lainnya. Nah, ciri-cirinya teks eksplanasi itu apa saja? Nah, ini ada 3. Pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Ciri yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau disebut faktual. Berdasarkan fakta itu disebut juga faktual. Ciri yang ketiga yaitu fakta yang terkandung memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Nah, di bawah ini ada contoh dari teks eksplanasi, yaitu teks yang menceritakan tentang kejadian atau sebuah peristiwa. Nah, ciri-cirinya seperti ini tadi, umum, urutan sebab akibat, kesimpulan, dan bersifat fakta. Maksudnya fakta itu kan tidak mengarang, bukan ilusi, tapi fakta. Jadi di sini judul bacaannya yaitu sumber energi panas terbesar di bumi. Sumber energi panas terbesar di bumi itu apa sih? Nah, di sini dibahas. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Bukti bahwa matahari merupakan sumber energi panas adalah pada proses pengeringan saat mencuci pakaian. Panas alami yang dihasilkan matahari untuk bumi sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Energi panas yang dihasilkan matahari dimanfaatkan untuk banyak hal di bumi. Pemanfaatan sumber energi matahari sudah digunakan orang sejak zaman dahulu. Panas matahari biasa digunakan untuk mengeringkan cucian, mengeringkan hasil bumi, pertanian, dan masih banyak lagi. Energi panas matahari juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik. Hal ini dibuktikan dari banyaknya sumber energi listrik yang dihasilkan oleh panas matahari. Ada beberapa alat elektronik yang menggunakan energi panas matahari. Contohnya lampu rambu lalu lintas. Nah, zaman kalau lewat yang perempatan Genteng, perempatan Banyuwangi, lampu merah, itu banyak yang menggunakan energi matahari, tapi gak usah dicoblin yang listrik, gak usah dicoblin yang PLN maksudnya. Yang kedua, pemanas air, dan masih banyak lagi. Alat-alat elektronik tersebut dapat digunakan jika mendapatkan energi panas matahari yang cukup atau tenaga surya. Bahkan sekarang ini sudah banyak sudah ada mobil yang menggunakan tenaga surya. Gak usah bensin, gak usah solar.
Panas suatu benda dapat diukur dengan beberapa alat. Salah satunya adalah dengan memegang atau merasakannya menggunakan tangan. Namun mengukur dengan tangan tidak menunjukkan panas yang akurat. Pengukuran panas ini dapat dilakukan menggunakan alat yang disebut termometer. Jadi untuk mengukur panas itu bisa digunakan sebuah alat yang dinamakan termometer. Kalau untuk mengukur suhu yang masuk mall, masuk kantor atau masuk sekolah itu disebut termogan ya. Nah, baik, itu tadi dibaca lagi dari awal, dipelajari, semuanya harus mempelajari. Nah, setelah itu kerjakan soal yang saya kirimkan lewat Google Form. Itu saja pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.